Pernahkah Anda berpikir, mengapa dunia terasa nyata, tapi seringkali menipu? Mengapa mimpi bisa terasa lebih nyata daripada kenyataan? Dan apakah benar realitas yang kita jalani ini hanyalah fata morgana? Dalam tasawuf ilmiah eksakta, kami menyebut dunia ini sebagai alam baharu. Sementara di atasnya ada alam ruhani atau alam qadim. Dan di atas segalanya itulah alam ketuhanan atau alam maha qadim. Masing-masing memiliki hukum kausalitas dan hanya satu yang benar-benar mutlak. Itulah hukum Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan bertakzim serta memohon syafaat yang mulia Tuan Guru Mursyid, kembali hadir Mbah Mun Najat yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta, sebuah labirin yang menyatukan sains, kesadaran, dan spiritual dengan sains yang berbasis akal rasional secara nyata akan mengkoreksi dogma-dogma agama, sekaligus menggugah kesadaran manusia pada dimensi tinggi, dimensi ruhani yang tidak lekang oleh ruang dan waktu. Kami adalah penganut tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang fokus pada eksplorasi sisi ruhani manusia. Adapun tujuan utama kami yaitu udkhulu fisilmi kafah. Berislam haruslah kafah, beragama haruslah sempurna, yang lahiriah dan yang ruhani, yang dunia dan yang akhirat, yang tidak berhenti di level dalil dan ritual, tapi lebih dari itu menembus ruang ruhani yang qadim, esensi dari spiritual yang tidak lekang oleh zaman. Bahasan kali ini kami akan mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang cara beragama kita. Kita merasa sudah serius, totalitas dalam beribadah, tapi ternyata tidak bersambung dengan Allah. Bahkan lebih fatalnya, justru terjebak di alam bawah sadar. Tasawuf ilmiah eksakta hadir membongkarnya dari perspektif ilmiah yang rasional dan spiritual yang ma'rifatullah. Para pemerhati channel Mbah Mun Najat Karimullah yang rindu untuk terbuka ruhaninya atau yang akal rasionalnya berontak mempertanyakan dogma-dogma agama dimanapun Anda berada. Dalam tradisi tasawuf dan riset kesadaran, semesta terbagi menjadi 3 alam bertingkat. Yang pertama, alam ketuhanan atau alam maha qadim, alam tertinggi, tempat eksistensi Tuhan yang tanpa batas, tanpa waktu, tanpa sebab akibat. Inilah realitas mutlak yang tidak bisa dideskripsikan. Bahkan segala entitas yang menyertainya pun tidak terdefinisi. Alam yang disebut dengan Ars, Maliki Yaumiddin, ujung tertinggi alam akhirat. Ia wujud tapi tidak terlihat dan tidak tersentuh wujudnya. Ia maha berkalam tapi tak terdengar suaranya. Ia bernama, ia bersifat, ia beraf'al, dan ia berzat. Tapi di alam tersebut sudah tidak ada nama, sifat, af'al, dan zatnya. Karena ia walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun serupa dengannya. Dan laisa kamitslihi syai'un. Tiada serupa dengan dia segala sesuatu.
sehingga ia tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat difikirkan, tidak dapat diilustrasikan, tidak dapat diabstraksikan. Kemudian alam yang kedua adalah alam ruhani atau alam qadim, alam cahaya, alam tempat beroperasinya partikel gelombang, ruh dan frekuensi nur. Sebagaimana Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini adalah penggambaran infrastruktur tali wasilah dari ars, lauh mahfud, sampai ke ruhani manusia yang disucikan. Di situ bertempat malaikat, ruh dari hamba yang ruhaninya disucikan. Kalam qadim, lauh mahfud, catatan amal, kodo dan qadar, serta akhirat. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Sesungguhnya ia benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Jadi sudah jelaslah bahwa kalam qadim diturunkan oleh Allah ke lauh mahfud oleh Ruhul Amin. Itulah alam qadim atau alam rohani. Dan selanjutnya adalah alam dunia yang baru, alam materi. Disinilah hukum sebab akibat fisik yang bersifat linear berlaku seperti gravitasi, waktu, materi, energi, dan lain sebagainya. Tapi semuanya relatif dan manipulatif. Sebagaimana Quran surat Al-Hadid 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara manusia. Pemirsa dimanapun berada, bahwa hukum kausalitas itu ternyata mengikuti dimensionalnya. Setiap alam, setiap dimensi memiliki kausalitasnya masing-masing. Di alam dunia berlaku hukum semesta, sebab akibatnya jasadiah yang linier bisa diteliti secara ilmiah, terbaca oleh pembaca virtual dan panca indera kita. Di alam qadim berlaku hukum rohani, hukum sebab akibat berbasis getaran, kesadaran dan frekuensi ruh. Tanpa getaran dan kesadaran rohani, maka pastilah kita tidak bersambung ke alam qadim. Dan di alam ketuhanan, alam maha qadim, tidak berlaku hukum apapun kecuali kehendak mutlak Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, namun ada satu wilayah yang menyerupai alam ruhani, menyerupai alam qadim, karena ia juga abstrak. Tapi sebenarnya ia bagian dari alam dunia, yaitu alam bawah sadar. Disinilah banyak pelaku mistik, dukun, paranormal, dan bahkan ahli agama sekalipun bisa terjebak dalam karomah, kekeramatan, dan sejenisnya. Mereka masuk ke ruang kesadaran yang halus, memanipulasi energi, membaca pikiran, bahkan menembus batas visual. Namun ini bukan alam qadim, dan bukan pula jalan menuju Tuhan. Ini hanyalah lapisan halus dari alam baharu yang masih tunduk pada hukum fata morgana.
Sebagaimana teori alam bawah sadar atau unconscious mind dari Sigmund Freud menjelaskan bahwa sebagian besar perilaku dan pikiran manusia dipengaruhi oleh pikiran yang tidak disadari. Freud percaya bahwa pikiran bawah sadar menyimpan dorongan, keinginan, ingatan, dan pengalaman yang ditekan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku yang tanpa kita sadari. Secara lebih tegas bahwa struktur pikiran menurut Sigmund Freud menjelaskan bahwa ia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ID, bagian paling dasar dari pikiran yang berisi dorongan dan keinginan yang bersifat naluriah dan tidak rasional. Kemudian ego, bagian pikiran yang bersifat rasional dan berfungsi untuk mengelola hubungan antara ID dan dunia luar. Dan kemudian super ego, bagian pikiran yang berisi nilai-nilai moral dan etika yang dipelajari dari lingkungan. Ini yang perlu dicermati. Jangan-jangan agama kita banyak dipengaruhi oleh super ego. Pemirsa dimanapun berada, lebih lanjut dalam hukum Loa atau Law of Attraction berpendapat bahwa pikiran dan perasaan kita, terutama yang kita yakini dan fokuskan, dapat mempengaruhi realitas kita melalui alam bawah sadar. Pikiran dan perasaan adalah bentuk energi yang disimpan di alam bawah sadar dan menarik hal-hal yang serupa. Sehingga hubungan antara law of attraction dan alam bawah sadar dapat dijelaskan bahwa pikiran dan perasaan adalah energi. Loa berargumen bahwa pikiran dan perasaan adalah bentuk energi. Kemudian alam bawah sadar adalah tempat di mana pikiran dan perasaan kita, terutama yang kita yakini dan fokuskan, disimpan dan membentuk energi yang kita pancarkan. Lebih lanjut, energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan menarik hal-hal yang serupa. Dan hal ini ternyata serupa dengan teori hukum medan kuantum, yakni terkait dengan hukum entanglement. Ini partikel subatomik sejenis akan saling terhubung walaupun di ruang dan waktu yang berbeda sekalipun. Kemudian manifestasinya, ketika kita fokus pada pikiran dan perasaan positif secara konsisten, maka kita akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Pentingnya keyakinan adalah kunci untuk mewujudkan keinginan melalui loa. Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati bagaimana hukum alam bawah sadar itu bekerja. Kita seyogianya harus mulai menata diri untuk introspeksi diri, muhasabah. Jangan-jangan kita beragama ada dalam kesadaran bawah sadar. Sebagaimana Quran surat Al-Jin ayat 6 yang artinya, dan sungguh ada laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Dan lebih lanjut dalam Quran surat Al-An'am 112 yang artinya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin, yang membisikkan perkataan indah untuk menipu. Sekali lagi saya bertanya, bagaimana jika kita beragama tetapi sesungguhnya merupakan kinerja alam bawah sadar kita? Kita hanya meyakini tanpa tahu yang terjadi sesungguhnya.
tanpa mengalami dan tanpa menyaksikan. Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati makalah masyhur di kalangan sufi yang kurang lebih menyatakan bahwa ketika kita mengalami kematian, sesungguhnya kita bertemu kenyataan. Hanya saja kenyataan itu lebih tinggi dimensinya dibanding kenyataan dunia. Dan pada saat itu, dunia yang selama ini kita anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau pemahaman. Artinya, kenyataan itu bertingkat, realitas itu berlapis. Apa yang kita anggap nyata ternyata semu jika dibandingkan dengan realitas rohani, apalagi dengan realitas Tuhan. Secara lebih tegas, makin tinggi derajat alam, makin nyatalah dari alam dunia, kemudian alam akhirat atau alam qadim, dan alam ketuhanan atau alam maha qadim. Pemirsa, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menghimbau, dunia ini adalah realitas baru, bukan hukum Tuhan yang kekal. Maka segala hukum dunia, bahkan sains sekalipun, bukanlah hukum mutlak. Sebagaimana Quran surat Al-Kahfi 45-46, yang artinya perumpamaan kehidupan dunia hanyalah seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian menjadi hancur luluh ditiup angin. Segala pencapaian duniawi, harta, ilmu, jabatan, semuanya sementara dan imitasi. Yang mutlak dan kekal hanyalah Tuhan dan nur rohani yang bersambung kepadanya. Tasawuf ilmiah eksakta tidak sedang anti materi, namun ada yang lebih esensial dari materi ini, yang ada di balik hijab dan yang bersambung dengan sang kausa prima. Kita boleh kaya, populer, cakap, cerdas, cantik, dan rupawan, tapi kita harus berkesadaran pada tingkatan qadim yang abadi dan permanen. Di dunia, kita hanya menyentuh pantulan cahaya kebenaran, tapi bukan cahaya itu sendiri. Tasawuf ilmiah eksakta mengajak Anda untuk tidak tertipu oleh realitas imitasi, meningkatkan kesadaran ke alam frekuensi ruhani, menembus lapisan dunia menuju hukum qadim, dan akhirnya bersambung ke nur Tuhan yang maha qadim. Quran surat Az-Zumar ayat 69 yang artinya, dan bumi dalam kurung pada hari kiamat akan bercahaya dengan cahaya Tuhannya. Bila Anda ingin menggali lebih dalam tentang kesadaran rohani, hukum qadim dan realitas multidimensi, ikuti terus kanal ini. Subscribe, like, dan bagikan video ini kepada para pencari kebenaran. Karena ilmu itu bukan sekedar teori, tapi jalan untuk pulang ke nur ilahi. Tasawuf ilmiah eksakta menembus ilusi menuju cahaya. Demikianlah, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.